Leadership. Perkenalkan, nama saya Jessica Wola, kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung, dengan dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau, MT IPN. Latar belakang, kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha, dan wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira yang berarti kesatria, pahlawan, pejuang, unggul, gagah berani. Sedangkan satu lagi adalah kata usaha yang berarti bekerja, melakukan sesuatu. Dengan demikian, pengertian-pengertian dari wirausaha ditinjau dari segi arti kata adalah orang tangguh yang melakukan sesuatu. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ya, rumusan masalah, apa saja konsep kewirausahaan, apa definisi dari kewirausahaan, apa saja syarat-syarat kewirausahaan, apa saja sifat-sifat yang harus dilakukan seorang wirausaha, apa model-model dari usaha, dan bagaimana hukum bisnis dan etikanya. Tujuan penelitian, yang pertama pengertian kewirausahaan, yang kedua mengembangkan sikap wirausaha, dan yang ketiga membentuk bentuk wirausaha, dan yang keempat jenis-jenis usaha, dan yang kelima peran wirausaha. Konsep kewirausahaan atau entrepreneur itu sendiri sebenarnya mulai diperkenalkan pada abad ke-18. Abad ke-18 di Prancis ketika di Prancis, seorang ahli ekonominya yang bernama Richard Cantillon mengatakan antara beban risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan para pengusaha di dalam menjalankan roda ekonomi pada periode yang sama. Di Inggris sedang terjadi pula revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Pada saat itu mereka merupakan pameran kunci revolusi, terutama apabila dikaitkan dengan keberaniannya dalam pengambilan resiko dan transformasi sumber daya. Pada saat itu juga telah banyak para ahli ekonomi yang mencoba merumuskan pengertian yang terkandung pada istilah-istilah entrepreneur ini. Dan yang materi kita selanjutnya yaitu mengembangkan sikap wirausaha. Dan yang pertama yaitu tidak ragu mengambil langkah pertama, dan yang kedua tidak meratapi kegagalan, dan yang ketiga memahami produk serta sasarannya, dan yang keempat memanfaatkan tren dan fasilitas terkini, dan yang kelima tidak ragu menjalankan hubungan dan berinteraksi, selalu belajar mencari celah pemasaran. Bentuk-bentuk wirausaha, yang pertama ada catering rumahan. Wirausaha dengan membuka catering rumahan merupakan contoh wirausaha yang dapat dilakukan jika Anda hobi memasak. Dan ada juga jasa desain grafik. Jika Anda memiliki kemampuan dalam desain grafik, maka membuka jasa desain grafik bisa menjadi contoh wirausaha yang menjanjikan. Dan yang ketiga, usaha fotokopi. Usaha fotokopi merupakan contoh wirausaha yang menjanjikan karena kebutuhan untuk mencetak dokumen selalu ada. Dan yang keempat, usaha toko sembako. Usaha toko sembako merupakan contoh wirausaha yang menjanjikan karena kebutuhan sembako selalu ada. Dan jenis-jenis usaha. Yang pertama ada di bidang usaha pertanian, dan yang kedua bidang usaha peternakan, dan yang ketiga bidang usaha perikanan. Dan yang keempat usaha perdagangan, dan yang kelima usaha perindustrian, dan yang keenam usaha pertambangan.
Peran wirausaha membuka lapangan kerja, dan yang kedua jenis usaha makin beraneka ragam, dan yang ketiga berkurangnya kesenjangan ekonomi masyarakat, dan yang keempat meningkatkan produktivitas, dan yang kelima pertumbuhan ekonomi sosial, dan yang keenam pendapatan negara bertambah. Kesimpulan, berprofesi wirausaha merupakan pilihan profesional terhormat yang harus terencana dan matang. Kewirausahaan adalah cara hidup yang dipilih karena diyakini dengan fakta yang ada bahwa pengusaha memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Selain itu, kewirausahaan juga merupakan salah satu faktor penting dan penentu untuk menciptakan masyarakat dan negara yang makmur. Itulah sebabnya kewirausahaan adalah profesi yang berkait dengan proses penciptaan, pertumbuhan, dan pengembangan yang harus terstruktur secara sistematis. Demikianlah presentasi saya, terima kasih.